Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami bersyukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami secara khusus bagi mempelai berdua, Sanjaya dengan Angelia Ankalva Sura.
Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini pun boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mempelai berdua dan setiap kita mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan bersama keluarga, Sanjaya dan Angelia Alkafa Sura. Anda berdua hari ini bahagia. Sanjaya dan Angelia. Panggilan akrabnya siapa? Angel. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya, sudah dipersiapkan, sudah dinantikan, dan juga sudah didoakan. Nah Anda berdua ketika kalian pacaran, apakah kalian sudah berdoa? Apakah Sanjaya ketika engkau pacaran dengan Angel, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Angel ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Angel ketika engkau pacaran dengan Sanjaya, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Sanjaya ini pasang hidupku? Kalau Anda berdua telah bersama-sama berdoa, dengan sungguh-sungguh biarlah Anda berdua harus dengan yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu, maka orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa dan kita yakin Tuhan itu mendengar dan menjawab doa.
Dalam membangun rumah tangga bisa menghadapi berbagai tantangan masalah. Bahkan apa yang kau harapkan dari pasanganmu mungkin tidak semuanya akan ada pada pasanganmu. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak terpikirkan, hal-hal yang bisa membuat kau kecewa. Dan kalian tetap dengan yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi memang ada kelemahan, ada kekurangan, tapi dengan yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga bagi mempelai berdua fokus kepada Tuhan. Jangan bingungi yang lain, tetapi sungguh-sungguh datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika kalian berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Dan orang yang bersungguh hati mendapatkan upah. Orang yang bersungguh hati kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Maka saya ajak Anda berdua saat ini fokus kepada Tuhan. Jangan bingung hal-hal yang lain. Pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tujuan Tuhan menciptakan pernikahan adalah supaya berbahagia. Firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan mempelai berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Sudah kalau rumah tangga ini tidak berjalan dengan baik, suatu rumah tangga tidak berjalan dengan baik, maka juga akan membawa penderitaan bagi rumah tangga itu. Seisi rumah tangganya juga tidak bisa bahagia. Tapi sebaliknya kalau dibangun sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi satu tempat yang paling menyenangkan. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan ada di Taman Eden, dan ketika mereka hidup sesuai firman Tuhan, maka mereka tetap ada di dalam Taman Eden. Tetapi ketika mereka tidak taat, saudara, maka diusir dari Taman Eden, sejak saat itulah penderitaan terjadi. Jadi Anda berdua, kalau kalian berdua ingin bahagia, biarlah saat ini dengan iman Taman Edenmu di bumi. Selama engkau memelihara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau ada di dalam hadiratnya. Taman Eden itu berbicara di mana Tuhan hadir, dan di mana Tuhan hadir di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Maka kalau kalian ingin bahagia, tetaplah di dalam Tuhan. Satu kerinduan dari gereja adalah memberikan sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang Tuhan gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan rumah tangga kita pasti diberkati dan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Silakan dibuka di kertas yang sudah saya kasih batas kertas ya. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Sudah saya kasih batas itu ya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat yang ke-6, keluar masukmu Tuhan menyertai. Ayat yang ke-12, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langitnya. Dan mencurahkan berkat apa yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Engkau tidak lagi minta pinjaman tetapi memberi pinjaman. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita berhasil diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, jikalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia engkau melakukan segala perintahnya, maka Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberkati. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat, kita juga tidak mendengar suaranya.
Allah begitu mengasihi umat manusia. Dan Allah telah menyatakan hadiratnya, dirinya melalui firman-Nya. Di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Pada saat engkau mempercayai, engkau meyakini, dan engkau membaca dalam tuntunan Roh Kudus, maka sebenarnya engkau akan melihat Allah di dalam firman-Nya. Kau mendengar suara Tuhan dalam firman-Nya. Dan pada saat engkau tetap berjalan di jalannya Tuhan, selama engkau dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, maka engkau hidup dalam perlindungan Tuhan. Ada kemudahan Tuhan, ada tangan ilahi, ada tangan Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan usahamu. Perlindungan Tuhan ada. Maka dari mempelai berdua, pastikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Tuhan itu menjadi nomor satu. Dan Alkitab adalah sumber kebenaran. Apa kata Alkitab itu kebenaran? Taati, lakukan, kuasa Tuhan terjadi. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Nah, kalian berdua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Silakan dibuka di pita yang merah. Ya, dari bawah aja. Ya. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama. Mereka yang belajar tentang Allah, saudara sekalian. Mereka dengan sengaja bertanya kepada Tuhan dari hukum-hukum yang Tuhan berikan. Allah memberikan 10 hukum Taurat dan berbagai macam hukum-hukum bagi bangsa Israel. Mereka sengaja bertanya, dari sekian banyak hukum, mana yang paling penting? Seorang itu selalu seperti itu. Tuhan, mana yang paling penting? Lalu Tuhan menjawab, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan menjawab. Dia tidak menjawab salah satu hukum mana yang terpenting. Tapi Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, kita perlu menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka pada hakikatnya, manusia itu menghindar dari Allah. Tapi Allah itulah yang mencari manusia. Karena kasihnya, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan sudah menyatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian dan maut. Semua yang lahir dari benih laki-laki, semua yang lahir dari benih Adam, mulai Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang dilahirkan adalah Yesus. Dia bukan benih dari laki-laki, tapi dari Allah sendiri. Roh Allah dan firman-Nya yang menjadi sama dengan manusia. Bukan benih dari laki-laki, tapi kita semua manusia lahir dari benih laki-laki. Benih laki-laki sudah membawa tabiat dosa. Mempelai berdua, saya akan tunjukkan ya, bahwa kita semua orang itu berdosa. Allah memberikan 10 hukum Taurat, tapi satu hukum pun kita sebenarnya tidak bisa melakukan dengan benar. Satu hukum pun tidak bisa. Sudah boleh pilih. Apalagi Tuhan menghendaki 10 hukum Taurat harus kita lakukan dengan benar. Satu pun tidak bisa dengan benar.
apalagi 10 saudara. Hukum yang pertama sampai keempat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan buat patung apapun. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Lalu hukum yang kelima sampai yang ke-10 adalah hubungan antar manusia. Diawali, hukum yang kelima adalah hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah ibumu. Nah, saya mau tanya, mempelai berdua. Sanjaya dan Angel. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya. Sanjaya, pernah enggak kamu kurang ajar sama bapak ibu, papa mama? Jujur. Pernah bentak orang tua? Pernah. Ya. Angel, pernah kurang ajar sama papa mama? Pernah ya. Ngeyel? Pernah. Siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Tapi dari dirinya sendiri. Nanti anakmu juga gitu. Tidak usah diajarin, nanti kurang ajar dengan bapak ibunya. Apalagi di zaman sekarang ini. Dan melalui media sosial. Banyak sekali. Anak-anak tanpa sadar melihat itu. Mulai mereka dimasuki jadi anak-anak yang kurang ajar. Ya. Saudara dari tabiat dosa, kalian pacaran berapa lama? Berapa? 5 tahun. Ya. Ya sudah, berapa tahun? Mau 3, 4? Tawar-menawar kalian. Taruh kata 5 tahun. Ya. Kalian pacaran 5 tahun. Sanjaya, selama masa pacaran, pernah enggak kamu bohong sama Angela? Jujur, pernah. Angela, pernah enggak? Ayo jujur, enggak usah mirari-mirari. Pernah, semua pernah saudara. Orang tua dengan anak, enggak bisa jujur. Suami istri saja yang sudah hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Dan tidak ada yang berani berkata, aku jadi suami enggak pernah bohong sama istri. Dan demikian juga seorang istri tidak akan berani berkata, aku enggak pernah bohong sama suami. Kalau mau jujur, saudara. Tapi siapa yang ngajari kita bohong? Tidak ada. Itulah firman Tuhan. Kalau Allah berfirman, kebenaran. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Jadi memang Daud sendiri menyadari, dia berkata, aku dikandung di dalam dosa. Ada tabiat dosa itu sudah ada. Di semuanya. Maka firman Tuhan berkata, upah dosa kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Dan masuk neraka mestinya. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Yesus datang, dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan Allah sendiri. Dia jadi manusia. Dan datang dengan satu tujuan, untuk menebus dosa kita. Dia bayar dosa kita melalui pengorbanannya. Mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita bayangkan otak kita ini tidak cukup untuk bisa mengerti betapa besar Tuhan itu, betapa kasihnya begitu besar, saudara. Rencananya, rancangannya, otak kita tidak akan mampu. Kok Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia mau jadi manusia, bahkan lahirnya pun di kandang, saudara. Itu bukan itu sudah dalam rancangan Tuhan sendiri, Allah sendiri. Betapa dia datang ke dalam dunia yang dia menciptakan semuanya itu. Tapi dia mau datang sampai seperti itu, merendahkan diri, mengosongkan diri. Sudah dalam hidupnya penuh kuasa dia. Tapi ketika dia dimaki-maki, dipukulin, dia tidak balas. Sebenarnya dia punya kuasa untuk menghancurkan segala sesuatu. Dia bisa menciptakan dunia baru, manusia baru. Tapi karena kasihnya kepada kita,
Karena Allah ingin membuktikan bahwa Allah itu kasih. Maka dia bayar dosa kita. Dan ketika kita menyadari, saudara sekalian, Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Karena satu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Bagaimana kualitas ibadahmu kepada Tuhan, bagaimana sikap hatimu kepada Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, itu menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Dan demikian juga suami istri. Bagaimana kualitas hubungan suami istri itu akan menentukan kualitas pernikahannya. Hubungan orang tua dengan anak itu akan menentukan kualitas kehidupan rumah tangganya. Satu kantor, saudara sekalian, juga demikian. Hubungan pimpinan bawahan dengan bawahan, antar staf. Kalau hubungannya baik, pasti kantornya menyenangkan. Tapi kalau di dalamnya banyak ributnya, pasti tidak bahagia. Kerja pun tidak semangat, saudara. Maka hubungan itu penting. Dan hubungan yang Tuhan bangun adalah dengan kasih. Allah itu kasih. Maka membangun dengan kasih, saudara. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kualitas kalian seperti apa? Ibadahmu, sikap hatimu kepada Tuhan seperti apa? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu tahu. Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Dimanapun kita berada, orang lain tidak tahu. Apa yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, mau berbuat jahat, mau selingkuh, orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ketika dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan. Ketika dia mau curang, mau menipu dan sebagainya, memang yang ditipu mungkin tidak menyadari, tetapi dia sadar ada Tuhan. Maka dia akan menghindari. Sanjaya, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab dalam rumah tanggamu, dan kau akan berjuang demi kebahagiaan rumah tanggamu. Kau rela bekerja keras demi kehidupan rumah tanggamu. Kalau kau mengasihi Tuhan, maka kau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Dan kalau kau kerja, kau akan jadi orang yang bekerja dengan jujur. Jadi pengusaha jujur, dari karyawan yang jujur. Jadi pemimpin yang jujur, dari bawahan yang jujur. Kuncinya, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan, maka hubunganmu dengan sesama akan beres. Di nomor 1, demikian juga Angelia. Ya. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan menjadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak, dan kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu, kau akan jadi istri yang setia, kau akan terus berdoa mensupport suamimu. Dan kalau kau bekerja pun kau jadi orang yang bekerja dengan jujur. Nomor 1, maka bangun misbah. Cari Tuhan terlebih dahulu, jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kau cari Tuhan terlebih dahulu, nanti Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang membuka jalan, ada kemudahan, ada kemurahan dari Tuhan. Dan ketika kita mengawali terlebih dahulu dengan datang pada Tuhan, kita membangun misbah, mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan, hadirat Tuhan ada, damai sejahtera sukacita ada. Maka kau bawa dalam dirimu damai sejahtera sukacita. Sehingga di mana kau berada itu membawa atmosfer yang seperti itu. Di rumah tangga demikian. Di tempat kerja seperti itu, jadi menyenangkan. Tapi kalau orang dikuasai kuasa kegelapan, maka yang dibawa selalu adalah keributan. Di rumah tangga ya bikin masalah, di tempat kerja ya bikin masalah. Karena spiritnya itu spirit yang merusak.
Jelas saudara. Spirit apa, roh apa yang menguasai hati saudara. Kalau Anda memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka roh Tuhan itu mengalir. Allah itu kasih, pasti ngalirnya kasih saudara. Maka dimanapun kau berada itu mesti bawa kasih, dan Allah itu Allah yang damai, sejahtera, sukacita, pasti membawa seperti itu. Tapi kalau iblis saudara, ya seperti itu. Ingin yang rusak, iri hati, kebencian, kemarahan, itu yang terjadi. Ya seperti itu. Kalau tempat kerja ya ada-ada saja, pokoknya nggak puas. Inginnya bikin ribut, inginnya demo, pokoknya nggak puas, saudara. Itu cirinya jelas saudara sekalian. Jadi nggak usah dari buahnya itu kelihatan. Ini dari terang atau dari gelap, ini dari Allah atau dari iblis, itu kelihatan, buahnya itu kelihatan sekali. Nyata saudara. Ya. Tapi kalau kita bangun, maka nomor satu, jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Firman Tuhan menjadi kebenaran. Apa kata Alkitab? Maka Tuhan juga pesan sama Yosua. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung saudara, selama kita hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan bahagia dan diberkati Tuhan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan tidak bahagia, suami istri tidak bahagia, salah satu atau dua-duanya pasti tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi sampai terjadi perceraian, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, bukan semoga ya, bukan mudah-mudahan bahagia, tapi pasti bahagia. Pasti rukun, walaupun akan menghadapi badai tantangan, tapi tetap bisa rukun. Terlebih lagi menerapkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupmu. Dan kau yakin bahwa pasanganmu adalah dari Tuhan. Memang ada kekurangan, ada kelemahan, tapi ini yang pasti yang terbaik. Ada masalah tetap bisa dihadapi bersama-sama. Maka pernikahan itu sebuah perjalanan yang diawali mempelai berdua hari ini. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Pernikahan adalah perjalanan hidup suami istri untuk menjadi tua bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Maka jadilah teman dalam kehidupan ini. Jangan jadi musuhnya, tapi jadi teman. Kalian nanti hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Jadi teman. Kalau jadi musuh ya benar-benar musuh dalam selimut itu ya bojomu dewe. Tapi harus jadi teman. Teman seperjalanan. Kalau teman, Anda senang. Anda menikmati. Jadilah teman sekerja. Kalau kalian ya, orang tuamu kerjasama membesarkan kalian. Demikian juga kalian dalam membangun rumah tangga. Kerjasama membangun rumah tangga, membesarkan putra-putrinya. Dan juga jadi teman sepenanggungan. Kalau terjadi masalah, jangan cari siapa benar, siapa salah. Tapi ditanggung bersama-sama. Berjuang bersama-sama, ngatasi. Maka dapat solusinya. Tapi kalau ada masalah, cari siapa benar, siapa salah. Nah, nanti kalau kamu tahu pasanganmu yang salah mau ngapain? Wong iya bojomu dhewe. Kalau engkau nyalah-nyalahkan dia jadi sakit hati. Dan dia berusaha juga membela diri. Nanti saling menyalahkan. Udah masalah itu gak usah cari siapa benar siapa salah. Ayo dihadapi bersama-sama. Nanti yang merasa bersalah dia sadar, dia akan bersyukur, aku salah. Mungkin tidak usah dituduh, dia berkata, waduh sorry ya aku sih salah. Rapopo. Ayo kita hadapi. Itu malah bangun jadi cinta. Memang rugi ya rugi. Ada kehilangan memang, tapi tidak untuk saling menyalahkan. Tapi ditanggung bersama-sama.
Maka itu membuat suami istri jadi erat, makin erat. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ketika engkau diuji, suami istri tetap sepenanggungan. Andalkan Tuhan, maka engkau melihat cara Tuhan menolong. Lalu jadi teman pewaris kasih karunia. Ini yang lebih lagi rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan. Sanjaya, jadilah suami. Sehingga istrimu bersyukur kepada Tuhan, punya suami yang baik, yang bertanggung jawab. Sehingga dia menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pewaris kerajaan Allah. Angelia, jadilah istri. Sehingga suamimu juga merasa bahagia. Bersyukur dapat kamu istri. Dan dia menjadi pria yang berkenan pada Tuhan. Saudara, salah satu yang membuat seseorang itu kehilangan kasih karunia, masuk neraka. Itu yang yang paling bisa itu adalah pasangan hidup. Kalau jadi suami istri, kalau sampai tidak setia, itu melukai hati pasangannya. Kalau pasangannya sampai terluka batinnya, sakit hati, timbul kebencian, kemarahan, kepahitan saudara sekalian. Nah, ini kehilangan anugerah. Dia mati dalam dosa. Yang paling bisa nyakiti itu adalah orang yang paling dekat. Dan firman Tuhan berkata, suami istri itu jadi satu. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang paling bisa nyakiti itu adalah pasangan hidup. Lalu kedua adalah orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dengan anak, memang saudara sekalian, anak adalah waris dari orang tua. Gennya orang tua. Tidak ada yang namanya bekas anak. Tapi hubungan yang tererat tetap suami istri. Jadi mempelai berdua ketika kau sudah menikah, hubungan yang tererat adalah kalian berdua. Anak, firman Tuhan berkata, anak laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, bangun rumah tangga sendiri. Orang tua ketika anaknya sudah menikah, membawa kepelaminan, inilah hari saat Anda akan melepaskan anakmu, tidak lagi di bawah otoritasmu. Dan orang tua harus tidak boleh ikut campur rumah tangga anaknya. Mendoakan, menasihati oke, tapi jangan ikut campur. Mereka punya jalan sendiri. Itu ciptaan Tuhan. Kita tidak usah ngatur saudara. Tuhan punya rencana. Pernikahan di dalam dunia ini tidak ada yang sama. Punya jalannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Setiap kita juga demikian. Setiap kita itu punya cerita sendiri. Tidak ada yang sama. Semua ciptaan Tuhan itu selalu baru. Jadi jangan maksakan untuk seperti keinginan orang tua dan sebagainya. Biarkan mereka, doakan, nasihati. Tapi biarkan mereka bangun rumah tangga sendiri. Lalu sebagai anak juga demikian setelah menikah, ya jangan bawa-bawaan terus. Tahu ya, dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke orang tua, enggak boleh. Sudah, hadapi bersama-sama. Kalau suka, ya apa ini bahasa Jawanya itu, wadul-wadul, bahasa Indonesia apa? Suka mengadu. Nah, kalau suka mengadu, masalah mertua dengan menantu ya gara-gara anaknya sendiri. Kalau si anak itu, ya misalnya mertua dengan menantu perempuannya mulai tidak seneng terus ngomong sama anaknya ya, bojomu itu mesti kurang perhatian be kamu ya. Nah, kalau suami yang baik, udah istriku perhatian walaupun mungkin ya tidak seperti itu ya. Tapi ya bela nih, udah omah, aku dengar kamu bertengkar sama istrimu gini-gini. Iya tadi ada salah paham, tapi sudah selesai omah, sudah baik. Udah saya tidak apa-apa. Bela nih saudara. Maka si mertua ya, oh ya sudah. Kalau baik ya sudah. Tidak akan macam-macam. Tapi kalau sampai terjadi mertua dengan anak menantu bertengkar, ya gara-gara anaknya. Nah, maka yang paling baik itu tidak serumah,
Kalau serumah ya kelihatan ya. Tahu mertuanya. Nah, maka yang Tuhan berkata, menikah, bangun rumah tangga sendiri. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Nomor 2, hubungan suami istri. Sanja, kamu mengasihi Angelia? Sungguh? Bukti kasihmu apa besok? Setelah jadi suami apa? Hah? Bertanggung jawab. Artinya memenuhi kebutuhan. Kamu akan bekerja sungguh-sungguh. Nah, kalau kerja kan dapat hasil. Berapa sih yang kamu berikan pada Angela? Sebagian pas semua? Kalau jawabannya meringis. Sebagian pas semua? Hah? Semua, tenan. Oh ya, Angelia, kamu senang? Wah, dikasihkan semua itu. Ya, suami istri perhatikan, suami istri itu jadi satu. Jadi satu, suami istri itu jadi satu, kepala dan tubuh. Jadi apa yang dimiliki suami, ya miliknya istri. Apa yang menjadi miliknya istri, ya menjadi miliknya suami. Kalian diikat jadi suami istri. Jadi keluarganya Sanjaya, ya jadi keluarganya Angelia. Kamu menjadi bagian dari keluarga dari Sanjaya. Maka bapaknya Sanjaya jadi bapakmu. Kakak, adik, itu iparmu ya jadi keluarganya. Demikian juga Sanjaya, engkau masuk jadi keluarga dari papa mamahnya Angelia. Sama. Jadi saling harus menghargai. Kagum dengan pasangannya, kagum dengan keluarganya. Jadi rumah tangga itu seperti itu. Jadi menjadi bagian, menjadi satu. Jadi kalau terjadi perpisahan, ini tadinya pisanan, jadi bekas pisahan. Bekas mertua, bekas mantu, bekas bojo. Dan janganlah membuat apa yang Tuhan beri jadi bekas. Tapi di sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kisah hidup rumah tangga kita. Hidup kita pribadi, kisah hidup kita pribadi, kisah hidup rumah tangga kita. Kita perlu persembahkan pada Tuhan. Ini papa mamahnya Sanjaya, suami istri. Bisa berdiri sebentar? Saling berhadapan. Tolong mic-nya ya. Iya. Sudah menikah berapa tahun? Tahun berapa? 23 tahun. Ya, sudah menjalan. Oh, 33 tahun ya. 33 tahun ya. Sudah menjalani. Kalau dikalikan 365 hari, 12.000 hari. Kebal kisah hidupnya. Ya. Sanjaya, saya mau tanya ya. Jujur ya. Kamu paling tahu. Kamu manggilnya apa? Bapak, Mama? Mbah Kong Mbah Ti. Ya. Tapi bapak ibumu ya. Wah, ini pakai Mbah Kong Mbah Ti. Masa panggilnya gitu sih? Panjang Mbah Kong Mbah Ti. Iya. Nah, Mbah Kong Mbah Ti ini banyak ributnya apa rukun? Nggak usah dijawab. Ya. Paling tahu. Besok anakmu juga paling tahu. Kamu di luar bisa nipu orang lain. Kelihatan mesra, rukun. Tapi anakmu tahu. Kamu banyak ribut, bertengkar, siapa yang dominan, siapa yang ingin menguasai dan sebagainya paling tahu. Anak itu tahu. Dan anak seringkali akan mengikuti. Ya, sudah 33 tahun hidup bersama. Masih ada sisa berapa tahun enggak tahu. Tapi bangun lebih indah. Menikah itu perjalanan menuju tua bersama-sama. Kalau review lagi 33 tahun yang lalu, kalau masih ada foto menikahnya, kalau lihat sekarang beda enggak wajahnya? Sangat berbeda. Sangat berbeda, benar. Saya juga gitu. Sudah 33 tahun juga.
Kalau lihat foto saya dulu sama sekarang, wah beda. Ganteng dhisik banget. Iya, sisa-sisanya masih ada sih. 33 tahun itu bersama. Masih ada berapa tahun tidak tahu. Tapi biarlah ditutup kisah itu menjadi indah. Jalani bersama-sama. Sudah 33 tahun kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri. Sekarang silakan ucapkan terima kasih sama istri. Dilihat istrinya, jangan lihat saya. Terima kasih sudah mendampingi saya selama 33 tahun. Iya. Semoga kita menjadi pasangan yang harmonis sampai akhir hayat. Iya. Terima kasih. Iya. Dulu jatuh cinta sendiri apa dijodohkan? Sendiri. Oh, sendiri. Ketemunya di mana? Di Solo, Pak. Oh iya. Maksudnya di tempat kerja atau di mana? Di tempat saudara. Oh, di tempat saudara. Iya, iya. Begitu lihat dia, terus ada gregetnya gitu? Iya. Iya. Ini salah satu saya membangkitkan riwi kembali kasih mula-mula. Bayangkan kembali. Ibu silakan ucapkan terima kasih sama suami, silakan. Terima kasih suamiku sudah menemani saya selama 33 tahun yang berjuang apa yang kita lakukan selama ini. Semoga bahagia sampai akhir hayat. Iya, Bu. Ya, sudah 33 tahun ya. Nah, dulu waktu didekati gimana, Bu? Langsung buka hati atau diuji dulu? Ya, diuji. Oh, diuji. Ya. Sempat diuji berapa lama? Lupa. Oh, lupa. Nah, kesan yang terindah saat pacaran itu masih ingat, Bu? Yang membekas, tidak lupa sampai sekarang. Waktu apa? Lupa. Kalau Bapak masih ingat? Ya, seingat saya ya waktu itu memang suami saya ini orangnya istri saya. Istri saya ini orangnya yang pertama yang saya tahu betul itu orangnya nerimo. Oh, nerimo. Ya. Kedua, Sampai sekarang masih nerimo? betul. Oh, Betul puji Tuhan sekali. ya. Jadi kasih berapapun diterima. Betul. Sedikit diterima, apalagi banyak. Iya. Iya. Ya itu yang menjadikan saya jatuh hati, Pak. Iya. Oke. Silakan Pak dicium istrinya. Iya. Iya. Silakan duduk. Satu kali saya ngadakan retret, saya tanyai kesan-kesan waktu pacaran. Wah, lucu-lucu saudara. Lalu ada yang kisah, waktu pacaran ngunduri orang jual bakso, numplek baksonya. Harus nukari. Lalu ada yang pacaran tapi sebenarnya tidak boleh sama orang tuanya. Lalu cara pacaran gimana? Sing laki datang gitu jarak jauh gitu lempar jendelanya. Lotek gitu. Lalu sebentar yang perempuan keluar pergi. Tapi ada kesan-kesan yang indah. Ya. Ini papa mamanya Angelika. Bisa berdiri sebentar? Silakan. Ya. Saling berhadapan. Udah berapa lama nikah? Baru. Oh, sambung. Oh, ya. Sudah berapa lama nyambungnya ini? Hah? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Masih berapa lama? Tidak tahu. Tapi harus dibangun dengan baik. Menikah kembali tujuannya untuk bahagia. Bukan cari masalah. Sudah umur sudah cukup, sama-sama cukup. Terus kemudian mau menikah lagi, tentu ingin lebih baik. Nah, itu harus jadi tujuan. Tujuannya adalah untuk menjadi bahagia bersama-sama.
Mesti melupakan semua yang di belakang, melihat ke depan bersama-sama. Kalau enggak, mesti jadi masalah. Ya. Jajak melihat ke depan. Mantep Pak, sudah jalan 3 tahun sama pasangannya. Mantep sudah. Mantep. Wah, bagaimana Bu? Mantap. Mantep, silakan dicium. Silakan duduk. Iya. Saudara yang datang suami istri, kalau saling melukai, itu luka yang dalam, saudara. Yang sangat nyakiti. Maka jangan membuat pasanganmu terluka. Tapi bangun yang baik. Ya seperti tadi saya dengar, tidak sadar melukai. Tapi kalau sudah sadar ya minta maaf. Diselesaikan. Jangan terus tidak sadar, terus ya wis memang seperti itu. Tersimpan tidak baik. Diselesaikan. Kasih Tuhan itu yang menyelesaikan semuanya. Yang memulihkan. Dan itu yang membuat bahagia. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Suami istri harus saling mengasihi. Kasih itu pasti ingin membuat orang yang dicintai bahagia. Iya, tadi saya tanyai, ya, mau jadi suami yang bertanggung jawab. Angelia, kamu bahagia punya suami Sanjay yang siap bertanggung jawab, semua hasil dikasihkan kamu? Bahagia. Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk suamimu? Saya ingin menjadi istri yang mengasihi suami saya. Bukti kasihmu apa besok? Selalu memberikan perhatian, terus apapun yang dia perlukan, saya melayani dia juga. Kalau kau lakukan itu kira-kira saja bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Harus begitu. Jadi suami istri itu harus menjamin. Kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Maka pikiranmu dalam membangun rumah tangga berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu. Tapi kalau jadi egois, kamu cari diri untuk kebahagiaan sendiri, itu susah bahagia, tidak pernah bisa bahagia. Tapi kalau kau jadi pasanganmu, kau berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu, untuk kebahagiaan seisi rumahmu, kau jadi bahagia. Itu prinsip Tuhan. Maka Yesus Allah itu kasih, buktikan kasihnya. Dia datang ke dalam dunia tujuannya, mengasihi umat manusia, menyelamatkan umat manusia, supaya manusia bahagia. Tapi kalau iblis datang, itu nyuri kebahagiaan, nyuri kesehatan kita, menyuri kerukunan kita, bikin masalah, pokoknya bikin sakit hati. Tapi kalau Allah selalu ingin membalut luka hati pun dibalut. Maka nanti kalau kamu baca di 1 Korintus 13 itu sudah saya kasih batas kertas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kasih itu Allah sendiri. Dan biarlah itu menjadi dasar dalam kehidupanmu. Dalam membangun hubunganmu dengan Allah dan dengan sesama kita. Sumbernya adalah Allah sendiri. Kasih agape, kasih Allah, kasih ilahi. Hanya di dalam Tuhan. Semakin kau dipenuhi kasih Tuhan, semakin kau bisa mengasihi samamu. Semakin kau bisa membangun rumah tangga, membangun hubungan dalam segala hal dengan baik. Kalau bisa seperti itu, kamu bahagia kok. Kamu hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Kamu dimanapun kamu akan menjadi orang yang membawa berkat. Bukan bikin masalah, tapi jadi berkat. Maka bangun sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nanti di dalam pita yang biru adalah prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Istri tunduk pada suami. Jadi istri tunduk, suami sebagai kepala. Istri menjadi penolong. Dan kemudian prinsip yang kedua, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Lalu prinsip yang ketiga, jadi anak hormat pada orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Orang tuamu mungkin banyak kekurangannya, tetapi tetap menghormati dia. Supaya kalian
hidup dalam berkat Tuhan, bahagia dan panjang umur. Ketika Tuhan memberikan anak, kamu punya tanggung jawab membesarkan anak-anak, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak ilahi, didik di dalam kebenaran firman Tuhan, disiplin dan dikasihi. Maka mereka menjadi anak-anak yang ilahi, yang memuliakan nama Tuhan, yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalau kau lakukan hal ini, keempat hal ini, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh, kuat. Dan ketika kau menerapkan kasih sebagai dasar dalam rumah tanggamu, maka rumah tanggamu akan menjadi bahagia dan diberkati. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Sebelum kau dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasih, Sanjaya dengan Angelia Ankalva Sura, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu dan mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Pada saat engkau membaca ikrar janji, dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kau dapat menggenapi setiap ikrar janjimu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Sanjaya. Silakan. Sekali lagi ketika engkau membaca dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Silakan. Sanjaya terlebih dahulu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Sanjaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Angelia Ankalva Sura yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Saya membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, yaitu dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Angelia Ankalva Sura. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Angelia Ankalva Sura menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Sanjaya yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Mempelai berdua akan saling tukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Sanjaya, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Angelia, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan menjadi istri yang mengasihi suami dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya
di dalam kasih yang tulus, dengan ikhlas, dengan murni. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, buka hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu bagi dua insan yang kau kasih, Sanjaya dengan Angelia Ankalfasura, Tuhan, kau telah pertemukan mereka berdua dan saat ini mereka sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Bila segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Sanjaya dengan Angelia Ankalfasura di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Sanjaya, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Angelia Ankalfasura, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu.
Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sejak hari ini kalian berdua sudah menjadi satu. Hendaklah kalian satu dengan yang lainnya terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Tetap berdiri, ya. Saling berhadapan. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Ya. Silakan mempelai berdua akan nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya, silakan. Istri saya Angel, istri saya. Kalau tidak Angel, bukan istri saya. Suami saya Sanjaya, Sanjaya suami saya. Kalau tidak Sanjaya, bukan suami saya. Iya. Ini kan direkam nanti silakan Angela pegang pundak suami dengan mesra, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan Sanjaya pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani engkau menjalani hidup ini bersama-sama. Jadi tuang bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Kalau kalian ingin bahagia, kalian berdua harus senang dengan pasangan. Sanjaya, kau harus senang dengan Angela. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Aku senang. Maka kau bahagia. Demikian juga Angela. Aku senang dengan Sanjaya. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Maka kau akan bahagia. Bagaimana kau berpikir demikian nanti? Kalau kau berpikir, kau melihat pasanganmu, kau suka, maka itu akan mengalir dalam dirimu, suka dengan pasanganmu dan kau bahagia. Begitu engkau mulai tidak suka, mulai sejak saat itu kau tidak bahagia. Kalau itu terus menerus, kau akan menyesal kenapa aku menikah. Tapi kalau engkau senang, kalau kau suka, kau bahagia. Hari-harimu akan menjadi menyenangkan. Silakan Sanjaya memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kiri kanan, silakan. Silakan Angel cium suami, kening pipi kiri kanannya, ya pipi kiri kanannya, iya. Bagaimana? Kalian senang? Senang? Mau lagi? Iya. Dari gereja memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua datang pada orang tua. Silakan bersama-sama Sanjaya di hadapan Yang
Yangkung apa yang tadi ya. Silakan ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Silakan. Duduk aja dulu, duduk dulu. Ya, Bapak Ibu duduk. Silakan ucapkan terima kasih, silakan. Ya, Sanjaya, ucapkan terima kasih sama orang tua. Mbah Kung, Mbah Ti, terima kasih. Ya, silakan. Bapak mau ngasih nasihat? Ya, silakan. Sekarang kamu berdua sudah jadi suami itu yang sah. Mudah-mudahan Tuhan kamu bisa membangun rumah tangga yang baik, yang berbahagia, dan tetap tidak meninggalkan Tuhan sebagai jalan hidupmu berdua. Hanya itu pesanku, nak. Ya, silakan orang tua memberikan doa restu. Ya, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua ya, kalau sudah. Cinta itu Silakan. lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu Ya, silakan mempelai datang pada orang tuanya Zelia. Silakan. sabar sederhana. Zelia di hadapan ibu ya. Cinta itu Silakan ucapkan terima kasih. Mama, Papa, terima kasih sudah membesarkan Angel. Maaf kalau Angel banyak kekurangan sebagai anak. Terima kasih sudah sabar menghadapi aku. Ya, Mama pesen sama kalian supaya hidup rukun. Kalau ada salah satu yang salah, minta maaf, dan supaya Mama selalu berdoa ya buat kalian semua supaya selalu baik-baik, dan jangan lupa juga selalu beribadah ya kepada Tuhan Yesus. Cuma itu pesan Mama. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan orang tua memberikan doa restu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
Kepada mempelai berdua, Sanjaya dan Angelia Ankalva Sura, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Sanjaya dengan Angelia Ankalva Sura. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga mempelai berdua. Biarlah Tuhan pimpin hari demi hari perjalanan kehidupan rumah tangga mereka senantiasa dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa depan orang tua, dalam berkat-Mu Tuhan kesehatan dan juga pekerjaan usaha rezekinya Tuhan tambah-tambahkan. Dan mereka boleh melihat keturunan dari keturunannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.